dahil pagi asal hudok di Manapulaga. Nah, kanana na Manapulaga di abin kalau nana man ya zaman berbakala ko rin man una-una. Dengan kita berbuat wilayah Pulagan Korea. Jadi yang ni alam majang duduk ni nilai menandakan bahwa kami hidup di lugar gitu. Haja nali ya muka pare ke haman kajo haman lunaran haman sayu nanti jadi buah sayu dahil urip nanti sayu. Untuk nguri kino. Oi, dibilang ti ah. Deh, ay ya pulang sana nih. Kunanya tinyo yo bilang. Tapi kalau kau nih. Kirim ke kalilingnya. Ini yang dipakai untuk bakar dalam ladang sama daun yang di belakang supaya apa hama-hama itu jauh lari dia. Jadi hamanya kalau kena bau ini lari dia. Ini ketukung lango namanya. Ini ketukung lango, ini siping bu. Jadi daun ini yang dibakar supaya nanti bau dia menyebar dalam ladang ini supaya hama-hamanya lari. Nah, zaman dulu itu orang-orang kita di sini ini mereka tidak membeli gula, tidak membeli beras. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau ada kunjungan dari pemerintah, baru mereka pulang. Dalam sebulan itu entah-entah pulang sekali ke kampung. Kecuali pada acara-acara padi baru atau acara pesta adat, baru mereka pulang. Kalau acara seperti yang sekarang ini, kita mulai menugal sampai membersih, memelihara padi ini sampai panen nanti itu mereka tetap di ladang. Tapi kalau panen padi baru tuh mereka bawa ke ladang ke kampung. Tetapi yang pertama mereka buat itu adatnya itu untuk syarat awalnya itu di ladang dia buat, tidak dibuat di kampung. Kalau kita sudah mulai menugal, ibu itu mulai menugal, kita sudah mulai menghitung untuk bodoh. Nah, hari ke-9 itu dari lawu itu adalah kita mulai mempersiapkan untuk bodoh urok hari ke-10-nya. Nah, hari ke-9-nya ini kita harus ibu itu membuat ritual adat lagi, di mana mereka mengambil abu dapur itu. Abu dapur mereka campur dengan air. Sebelum mereka bodoh urok itu mereka menyiram air itu ke punteling tadi. Itu menandakan bahwa adat pukul pertama itu sudah selesai dan mereka memanggil roh-roh padi yang kita taburkan di dalam ladang tadi supaya padi-padi yang berhembur itu bisa berkumpul bersatu di dalam lubang-lubang tugalan. Jadi makanya kita melihat padi yang kita taburkan di dalam ladang itu, yang berhamburan itu di muka-muka lubang itu, semuanya bisa berkumpul bersatu dan tumbuh dengan baik dan serumpun di dalam satu lubang.
Lah, ada nyetek. Oh, kating. Setelah hari ke-10 hitungan itu hudo uro mereka buat hudo itu dari rumput-rumput, dari daun kayu, dari pakis dan lain sebagainya. Itu semuanya hudo uro. Jadi dibilang hudo uro namanya. Itu menandakan juga bahwa kita memohon kepada Sang Pencipta supaya dia juga melindungi segala jenis binatang yang akan merusak padi-padi kita yang kita tanam pada saat itu. Dan juga memohon agar perlindungan Tuhan itu tetap menyertai kita selama kita berada di lokasi itu, khususnya dalam masa-masa nugal itu. Ini kayu yang dibuat hudok tuh. Kalau bahasa Bahawanya itu kayu kita. Cuman kalau yang diambil untuk hudok tuh dia agak besar dari ini kayunya. Terus yang punya bandir yang agak besar itu diambil, baru dibuat patung hudok itu. Habis itu baru dibikin bentuknya lagi kayak hudok itu gitu. Jadi hudok ni nang ni man kayo man tak kita. Jadi kita ni jangan pewarok. Jadi tu dalam kekelunan lalong muko na hipun na. Dengan tu kami tala na izin kami. Ala ja kami ala na pewarang. Tak penghuni baru pun ala na penghuni putih. Dengan jata lang na kayo kita ni nah di pewarang nak jadi harus nak nang hudok mana nang kita nang hudok nah yang nayak nah apulagan. Terus ada burungnya juga yang boleh kita ngambil itu di hutan, bukannya sembarangan. Tidak seenaknya kita ngambil burung unggang itu, enggak. Karena kita ngambil burung unggang tadi, karena kita ambil kiripnya tadi untuk adat ritual kita tadi gitu. Itu yang sudah kita pakai di topi hudok kita tadi pada saat ritual adat hudok kita. Itu kita tidak pakai, padahal itu memang sudah adat kita dari dulu, zaman nenek moyang kita. Tidak boleh tidak dipakai gitu nah. Tek ni telangan bulun lah kami ya. Berarti ya kami aman tua dengan kami lah na daun putek nak bulun nak lah kami. Jangan dah kira na dah lalu takut hilang kami. Awin kami seperti dah hati nak kami. Nah, dahin nun lalong ini tidak dengan ikut tinggal. Jadi papa tular lang mahal na masam tingang tukung harus kami ala pakai na awin secara adat nah ani yan jatay adat yang menjadi. Setelah mereka menyepakati bahwa harinya, bulan langitnya sudah pas menurut tua-tua adat itu, ya mereka mulai memberikan pengumuman lagi, pemberitahuan lagi kepada warga masyarakatnya supaya bersiap-siap memperbaiki atau mengemas pakaian hudoknya tadi. Yang pertama harus dikemas itu hudoknya, topengnya, dipelihara baik-baik, dilihat baik-baik. Kalau ada yang agak longgar itu dikencangkan ikatnya. Kalau ada yang sudah agak jabuk tali-talinya itu diganti dengan tali yang baru. Itu juga dengan ekor-ekor kepala mereka ini. Kalau ada yang longgar ya dikencangkan gitu. Jadi gitu juga dengan tali pakaian mereka ini. Pakaian hudok itu, parang mereka itu kalau ada yang mau putus kelihatannya itu sudah tidak layak dipakai, diganti.
begitu juga dengan tabin mereka, kalau talinya itu tidak layak lagi diganti. Itu semua dipersiapkan agar di dalam hudok kawit itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang akan membuat hudok kawit itu gagal. Sebelum kita ngawit itu juga hudok ini kita arak ke tempat tertentu. Jadi hudok ini harus berada di hilir kampung. Gitu. Seperti kemarin kan mereka kumpul di hilir sini. Yang dari ulu sana bawa tutur dengan topengnya itu bermotor lewat sana kumpul sini semua. Jadi mereka itu harus bertopeng, harus berhudok itu memakai baju hudok mereka itu harus satu tempat. Gitu. Jadi mereka tidak bisa keluar dari masing-masing tempat. Jadi mereka berkumpul. Walaupun mereka datang dari mana-mana itu tetap berkumpul di satu tempat. Dari tempat itulah mereka berangkat dan dari tempat itulah mereka mengemas pakaian mereka sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Baru mereka turun ke bumi ini dalam satu kelompok. Ya, setelah itu hudok kawit tadi yang sudah bermotif hudok semuanya sudah memakai hudok tadi sudah mulai berangkat. Jadi yang memegang kawit ini adalah hudok atau kepala hudok mereka itu dia yang duluan. Nah dia sudah mulai menari hudok ini. Sebelum melangkah pelan-pelan menari hudok sambil dia mengatur barisannya. Jadi mereka itu masuk dari belakangnya ini masuk dan membuat suatu barisan yang panjang. Itu kita kasih kawit kepada si kepala kawit ini tadi, si kepala hudok ini tadi. Dan kawit itu berupa kayu. Kayu ini tidak bisa kayu sembarangan juga. Ya itu harus kayu agung. Agung itu buah kan, buah. Nah, ceritanya ini kan buah ini dulu dia itu patah dahannya, tetapi tetap buahnya itu lebat. Walaupun dia kering, walaupun dia bengkok, tetapi dia tetap berbuah banyak. Itu tujuannya. Namun sebelum dia melanjutkan mantra itu, sebelum dia memulai ritual itu, dia lebih dulu membuat pengeras jiwa. Pengeras jiwa dalam artinya itu ya dia kasih kita gigit besi parang itu dia kasih di atas kepala kita injak ini. Jadi maksudnya tujuannya itu supaya kita juga sama keras dengan besi itu, supaya kita tidak dapat bermacam-macam ada bahaya yang tidak kita inginkan, lebih-lebih di dalam pakaian adat mereka itu supaya kita tidak parit tadi. Kalau ada satu jenis saja yang jatuh langsung ke tanah, baik itu tabin, baik itu sunung yang sudah jabok karena mereka kan tarik menarik gini kan untuk menghitung hitungan kawit tarik menarik kan. Jadi mungkin ada sunung yang sudah jabok itu bisa robek langsung lepas, itu bisa membuat acara hudok itu fatal dan tidak jadi. Nah, setelah semua ritual tapok itu selesai, maka mereka mulai memasuki arena kawit. Jadi mereka mulai mengatur barisan lagi. Dan yang pertama mereka ambil sudut ulu dari bawah. Nah, sudah dari sudut ulu ini mereka ngawit. Mereka meminta rezeki dari Sang Pencipta itu agar memberikan penghidupan yang bagus, yang layak untuk kita di dalam kampung itu sendiri dan juga di dalam kecamatan kita ini dan juga di dalam kabupaten kita dan juga di dalam keseluruhan Indonesia ini. Maksudnya jadi bukan kita meminta cuma khusus untuk kita kebaikan itu tidak, tapi untuk kita semua hudok itu. Jadi tiap kawit itu, tiap sudut itu tetap mempunyai hitungan dari 1 sampai 10. Nah,
tiap-tiap akhir kata 10 itu mereka mengatakan bahwa segalanya bagus. Yang tidak bagus hilang, yang bagus hilang. Nah, setelah itu selesai semua, baru dia memegang ini, menghamburkan beras tadi, memanggil roh-roh hudo ini juga. Dia panggil roh-roh dari bawah dasar laut, dasar sungai, dari dasar tanah, dan bawah tanah, dari dasar langit itu. Langit itu dia panggil semua roh-roh itu, memohon kebaikan agar roh-roh itu bisa membantu kita selama proses hudok kawit itu tidak terjadi apa-apa, ya cuaca pun baik, segala kegiatan hudok kawit itu bisa baik, supaya hudok kawit itu bisa berjalan dengan mulus dan tidak kita ulangi lagi dengan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, sesuai dengan nasihat-nasihat tetua adat tadi sebelum hudok ini dilaksanakan. Pertama yang dibuat itu kita makan hudok. Makan hudok tujuannya itu karena mereka ini datang dari jauh, mungkin kemungkinan besar mereka sudah lapar. Nah, makanya kita kasih mereka syarat makan. Makanya ada petugas khusus yang kasih nasi di mulut mereka masing-masing itu. Pada saat itulah mereka biasanya ramai itu untuk mengejutkan si petugas tadi. Oh, itu kadang yang tidak siap itu bisa terkejut gitu. Nah, setelah itu ada juga yang kasih rokok, kasih sirih, bertanda bahwa mereka itu mungkin lama ada merokok atau mungkin lama ada menyirih. Nah, itu. Dan juga air minum itu, yang tenggorokan mereka itu sudah kering, sudah haus dan lain sebagainya, maka kita harus memberi mereka makan. Jadi kata umumnya itu makan gitu, kata umumnya makan, yaitu mereka kasih nasi, kasih sirih, kasih rokok dan air minum itu. Jadi namanya itu Tamai Hawai-Hawang. Nah, Tamai Hawai-Hawang ini dialah yang merangkum segala sesuatu kebaikan, segala sesuatu benih yang sudah dibawa, yang teman-temannya yang lain dibawa untuk kita di dunia ini, khususnya di dalam kampung di mana tempat mereka datang pada saat itu, supaya itu semua tumbuh dengan subur. Apa yang kita harapkan bisa terlaksana, bisa dikabulkan oleh sang kepala hudok ini tadi, dan juga dengan sang pencipta. Jadi sama-sama kita memohon segala sesuatu kepada sang pencipta agar apa yang hudok ini bawa kepada kita bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan kita. Tarian hudok zaman dulu itu dia tidak ada hudoknya itu sekian kampung sekali pertemuan, sekali adegan, tidak. Kalau dulu itu kita masing-masing kampung menyepakati, bagi yang ingin bertamu, pergi namu keluarganya atau merindukan keluarganya di situ, atau ingin membina persaudaraan yang lebih erat lagi, bisa dia kembangkan melalui hudok pada musim hudok. Jadi karena dulu itu sangat susah kita bertamu, karena tidak ada transportasi yang seperti sekarang mungkin 1 jam 2 jam nyampe. Kalau zaman dulu tuh berjam-jam bahkan berhari-hari karena dia dayung. Jadi karena merindukan keluarganya di kampung B, kampung A ini membuat surat dalam bentuk mungkin titipan kata-kata bahwa si kampung A ini mau pergi buhudok di situ. Jadi istilahnya pergi nyerang buhudok. Ya kalau diiyakan oleh kampung B, pada saat buhudok itulah mereka pergi. Tidak dia pergi sembarangan, misalnya pada saat mengetam, tidak. Dia pergi pada saat musim hudok, musim menugal. Setelah menugal selesai baru mereka berangkat gitu. Jadi si kampung A ini datang, sudah sampai di hilir kampung, mungkin ada pulau, ada apa di situ. Disitulah mereka pasang pakaian hudok. Setelah mereka pasang pakaian hudok, dilaporlah ke kampung si B. Nah, kampung B itu sudah siap, bunyikan tambur, bunyikan gong. Baru mereka datang, langsung naik tuh, langsung nari. Nari itu sepuas-puasnya.
Tidak ada kata sambutan, tidak ada apa. Pokoknya dia naik, disambut, dikasih tanda gelang untuk dia, pemasangan gelang. Setelah itu dia menari. Kalau berburu sekarang nih ada juga larangannya. Misalnya berburu binatang di hutan, payau, pasti sudah dilarang itu. Karena sudah ada hukumnya gitu nah. Ada undang-undangnya sudah. Kita cari burung unggang seenak-enaknya sudah dilarang juga. Segala burung tukung tadi sudah ada larangannya sudah sekarang. Lain kalau zaman dulu karena kan tidak ada harganya. Jadi mereka ngambil, orang tua kita ngambil ya ngambil segitu aja, enggak seberapa mereka ngambil. Kalau menurut saya yang dari lembaga adat ini, kalau menurut saya sebenarnya itu tidak bisa dilarang sebenarnya, karena sudah memang adat kita, adat tradisi kita tadi. Karena di mana-mana kan ada orang-orang bahau busang ini kan tetap pakai itu sebenarnya. Makanya pemerintah itu juga harus berpikir juga di situ. Tidak juga ya boleh juga dilarang, boleh juga tidak kan begitu. Dalam arti begini, dia melarang kita tadi jangan seenaknya kita ngambil semua kan begitu. Nah dia mengizinkan tadi ya kita ambil ya seberapa aja kan begitu, untuk syarat kan begitu. Karena kalau kita sekarang buat hudok umpamanya, buat hudok kita pakai kirip dari kertas itu kan bukan adatnya lagi, bukan asli sudah kan begitu. Padahal sekarang kita tetap memakai adat kita tadi, pertahankan adat kita tadi, adat bahau kita tadi gitu. Itu sebenarnya. Nun Arab ti. Jadi kung hudok ti duan Arab. Ini kami boleh bidang. Oh, dan duan Arab nanti maring duan pergi nak darah kalau dan kami alam rumah. Oh kami lagi ya tejang nanya apa kami nak pulang uli rumah aku lagar. Wah, hangan rumah ni ake bertahan hari minta ditahan dulu, maka mereka ini mau pulang itu macam ngeliah haki kami hak uli. Aw nadah ngeli kami ngeliah dah ngeliah din ha rumah ni atang sepuas-puas nanti maring uli maksud ti nila hamil teh pulang di rumah aku laga lalu lemalu lemalu lalu lemalu darilah manapun naik melayang, darilah sawah turun ke padi. Darilah mana kasih dan sayang, darilah mata turun ke hati.